Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-110. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, di samping itu masih ada lagi cahaya yang berkilat-kilat dari rantai perak Endang Widuri. Ia jarang-jarang sekali mempergunakan senjata itu, sebagaimana pesan ayahnya. Bahkan ia lebih senang memakainya sebagai perhiasan di lehernya. Kalau pada saat itu ia terpaksa mempergunakannya, maka sudah tentu bahwa ia menganggap pertempuran kali ini cukup berbahaya baginya. Rantai itu di tangan Endang Widuri yang kecil dapat mematuk-matuk dengan ganasnya, yang kadang-kadang dengan kecepatan luar biasa menyambar lawannya untuk kemudian membelitnya. Meskipun demikian, meskipun Endang Widuri sendiri telah dapat bertempur dengan lincahnya, namun sekali-kali Rara Wili selalu berkisar mendekatinya. Bagaimanapun anak nakal itu kadang-kadang perlu diperingatkan bahwa pertempuran kali ini bukanlah permainan anak-anak. Di sebelah lain, Arya Saloka dengan tangkasnya memainkan tombak pusakanya. Tombak itu berputar seperti baling-baling, namun kemudian meluncur seperti petir menyambar lawannya. Demikian membingungkan, sehingga tak seorang pun berani mendekatinya. Lawan-lawannya bertempur dalam jarak yang cukup dan mencoba menyerangnya dari arah yang berlawanan. Adapun Wirasaba yang mula-mula merasa berkewajiban melindungi kedua gadis beserta Arya Saloka tidak kalah herannya dari Lowoicu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Rara Wilis adalah seorang gadis yang perkasa, sedang Endang Widuri dengan kelincahannya merupakan seorang yang cukup berbahaya bagi lawan-lawannya. Apalagi anak muda yang bernama Arya Saloka itu. Bahkan akhirnya ia merasa bahwa ketiganya yang semula harus dilindungi itu memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Di samping perasaan malu, Wirasaba kemudian merasa bersyukur sebab ternyata lawan mereka adalah anggota gerombolan Lowoicu yang menggemparkan. Kalau kedua gadis dan Arya Saloka benar-benar memerlukan perlindungannya, maka sudah pasti bahwa ia tidak akan mampu melakukan kewajibannya, sebab ia sadar bahwa Jaladri telah terikat dalam perkelahian yang seimbang. Ki Dalang Mantingan masih harus membayangi Lowoicu. Karena itu ketika ia merasa bahwa pekerjaannya telah bertambah ringan, maka ia pun dapat bertempur dengan tenang. Lowoicu masih saja berdiri seperti patung. Dengan dada yang bergelora ia mengikuti pertempuran itu. Ia menjadi marah sekali ketika ia melihat Wadas Gunung sama sekali tidak berdaya menghadapi Rara Wilis, sehingga Tembini masih harus membantunya. Jadiba yang terlanjur ketakutan berhadapan dengan Widuri mencoba mencari lawan lain. Bersama dengan dua orang lain, ia bertempur melawan Arya Saloka. Ternyata Arya Saloka memiliki ketangkasan luar biasa, sehingga untuk melawannya bertiga sama sekali tidak menyulitkan anak muda itu. Sedang Bagolan dengan kedua bola besinya bertempur melawan Endang Widuri. Mula-mula Bagolan agak merasa segan dan malu. Ia merasa bahwa gadis kecil itu sama sekali bukanlah pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Tetapi ketika sekali dua kali hampir saja kulit kepalanya terkelupas oleh sambaran rantai Widuri, barulah ia sadar bahwa gadis itu benar-benar luar biasa. Karena itu ia tidak dapat lagi menganggap bahwa ia hanya sekedar melayani saja. Akhirnya keringat dingin membasahi hampir seluruh permukaan tubuh Bagolan ketika ternyata perlahan-lahan namun pasti Endang Widuri berhasil menguasainya.
Wirasaba sendiri masih harus melayani dua orang yang mengeroyoknya. Tetapi beberapa tahun yang lampau bersama dengan Mahesa Jenar, ia pernah mengalami pengeroyokan anak buah Lowoijo itu, bahkan hampir 20 orang. Apalagi sekarang kakinya telah benar-benar sembuh dan pulih kembali, sehingga untuk melawan kedua orang itu, Wirasaba tidak harus bekerja terlalu keras. Ketika Lowoijo tidak sabar lagi melihat pertempuran itu, dengan garangnya ia berteriak, "Hai Wadas Gunung, Tembini dan Bagolan, tidak malukah kamu? Lihatlah lawanmu itu baik-baik. Ia tidak lebih dari seorang perempuan, apalagi gadis kecil yang banyak tingkah itu." Kemudian kepada Rarawilis dan Widuri, Lowoijo berkata, "Jangan melawan, kalian tidak akan dibunuh." Terdengarlah Endang Widuri tertawa dengan suara kekanak-kanakan. Kemudian terdengarlah jawabannya, "Kalau kami tidak akan dibunuh, akan kalian apakan kami?" Pertanyaan itu sungguh tidak terduga. Meskipun Lowoijo sedang dipenuhi oleh kemarahan, namun ia berpikir juga untuk mencari jawabnya. "Kalian akan kami bawa ke rumah kami." Sekali lagi Endang Widuri tertawa, tetapi matanya tidak terlepas dari lawannya, bahkan masih saja berhasil mendesak maju. Mendengar jawaban Lowoijo, Widuri meneruskan, "Kami akan merepotkan kalian nanti. Karena itu, kami kira usulmu tidak dapat kami terima. Adapun pendapat kami, barangkali baik juga seandainya kalian tidak bermaksud membunuh kami. Sebaiknya kami saja yang membunuh kalian." Juga kata-kata Endang Widuri itu sama sekali tidak terduga. Tetapi kali ini Lowoijo menjadi bertambah marah. Selama ini agaknya ia merasa bahwa Wadas Gunung, Tembini dan Bagolan masih berpegang pada perintahnya untuk menangkap hidup-hidup kedua gadis itu, sehingga mereka bertempur dengan sangat hati-hati supaya tidak melukai mereka. Karena kemarahan Lowoijo sudah memuncak, ia berteriak keras-keras, "Hei Wadas Gunung, Tembini dan Bagolan, jangan ragu-ragu lagi. Terserahlah gadis-gadis itu menurut kehendak kalian. Apakah mereka akan kalian bunuh ataukah akan kalian hidupi untuk kepentingan kalian?" Mendengar kata-kata Lowoijo itu, Rarawilis benar-benar tersinggung. Berbeda dengan Widuri yang menganggap setiap perkataan Lowoijo itu tidak lebih dari perkataan yang mengungkapkan kemarahannya. Tetapi bagi Rarawilis yang telah meningkat dewasa, bahkan telah melampaui dunia keremajaan, sangat sakit hati atas anggapan seolah-olah dirinya tidak lebih dari barang taruhan. Karena itu tiba-tiba dadanya terguncang dahsyat. Dari matanya memancarlah perasaan sakit hati serta kemarahannya. Sejalan dengan itu pedangnya pun menjadi bertambah garang dan berputar-putar mengerikan. Dalam pada itu Wadas Gunung pun menjadi sangat malu mendengar teguran kakak seperguruannya. Sebagai seorang murid Pasingsingan, Wadas Gunung memiliki ilmu yang cukup tinggi. Tetapi karena perhatian Pasingsingan sebagian besar dicurahkan kepada Lowoijo, maka agak kuranglah waktunya yang diberikan kepada murid mudanya itu. Meskipun demikian, karena pembawaan tubuhnya yang kokoh kuat, Wadas Gunung adalah orang yang cukup berbahaya. Karena itu kemudian terdengarlah ia menggeram keras dan dengan sepenuh tenaga ia menyerang lawannya. Meskipun di dalam hati kecilnya terselip juga perasaan sayang apabila kembang yang indah itu rontok karena tersentuh tangannya. Apalagi kali ini ia bertempur bersama dengan Tembini, seorang yang memiliki ketangkasan cukup. Sayang bahwa kelincahan Tembini tidak mendapat saluran yang cukup baik, sehingga seolah-olah ia bertempur tanpa pegangan, selain daripada apa yang selalu diperbuatnya selama ini, berada di dalam gerombolan itu, dengan sedikit bimbingan dari Lowoijo dan Wadas Gunung.
Tetapi lawan mereka kali ini adalah murid Ki Ageng Pandan Alas dan sekaligus cucunya pula. Selama beberapa tahun terakhir, Ki Ageng Pandan Alas tidak mempunyai pekerjaan lain selain menanam jagung, kecuali mendidik cucunya ini untuk dapat merebut ayahnya kembali dari tangan anak Simarudra dari Lodaya. Hampir setiap saat Rara Wilis yang kemudian dinamainya Budak Wangi itu benar-benar selalu bermain-main dengan pedang tipisnya. Apalagi kemudian karena kedatangan kakak seperguruannya dari Gunung Kidul yang bernama Sarayuda, kesempatan Budak Wangi itu untuk membajakan diri menjadi semakin padat. Karena itulah kemudian Budak Wangi dapat menyusul tokoh-tokoh yang sudah terkenal jauh sebelum dirinya sendiri mengenal tangkai senjata. Demikianlah ketekunan kakeknya itu sama sekali tidak sia-sia, karena ternyata ia pun berhasil menemukan ayahnya kembali. Meskipun beberapa saat sebelum tarikan nafasnya yang terakhir, yang kemudian disusul dengan pertempuran yang terjadi di Gedangan, yang memberinya kesempatan untuk membuat perhitungan dengan janda ayahnya itu. Dengan demikian, meskipun kali ini ia harus bertempur melawan Wadas Gunung dan Tembini bersama-sama, namun ia sama sekali tidak berkecil hati. Apalagi perasaan kegadisannya telah tersinggung. Karena itulah ia pun segera mengerahkan tenaganya untuk menekan lawannya. Ternyata usahanya berhasil. Lambat laun Wadas Gunung dan Tembini merasa bahwa dirinya lah yang akan ditentukan nasibnya, bukan sebaliknya. Meskipun demikian, sebagai orang yang telah bertahun-tahun di dalam lingkungan yang penuh dengan pertempuran, perkelahian dan pembunuhan, mereka sama sekali tidak putus asa. Lowoijo kemudian menyadari kesulitan Wadas Gunung. Ia tahu benar bahwa Rara Wilis ternyata telah mewarisi sebagian ilmu kakeknya. Karena itu tanpa setahunya sendiri, ia melangkah mendekati lingkaran pertempuran. Sedangkan Mantingan menjadi seolah-olah terbius melihat Rara Wilis, Endang Widuri dan Arya Saloka yang sedang bertempur. Ketika Lowoijo melangkah maju, ia pun mengikuti di belakangnya. Dengan penuh keheranan ia melihat mereka itu seperti melihat Dewa Yama yang sedang menarikan tarian maut dengan penuh gairah. Apalagi ketika ia melihat bahwa anak buah Lowoijo itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Sebaliknya Lowoijo menjadi semakin marah. Akhirnya ia menjadi sedemikian marahnya sehingga hampir saja ia melompat menyerbu. Tetapi demikian ia mulai bergerak. Segera Mantingan pun tersadar dari kekaguman yang telah mencekam dirinya. Karena itu segera ia berkata, "Lowoijo, apa yang akan kau lakukan?" Lowoijo pun seperti terbangun dari mimpinya yang buruk, menjadi terkejut, namun demikian ia menjawab, "Aku akan membunuh mereka itu satu demi satu." "Siapakah yang pertama-tama?" tanya Ki Dalang Mantingan. Hati Lowoijo yang sedang menyala-nyala itu menjadi seperti disiram minyak mendengar pertanyaan Mantingan itu. Karena itu ia menjawab sambil berteriak, "Kau!" Bersamaan dengan kata-kata yang meluncur dari mulutnya itu, Lowoijo tidak menunggu lebih lama lagi. Segera ia memutar tubuhnya, meloncat menyerang Mantingan dengan dua pisau belati panjang di kedua belah tangannya sambil menggeram, "Aku bunuh kau secepatnya, supaya tidak selalu membuat telingaku merah. Setelah itu baru yang lain." Tetapi Mantingan sudah bersiaga sepenuhnya. Karena itu ketika Lowoijo meloncatinya, Mantingan tidak gugup. Dengan cepat ia mengelakkan diri dan sekaligus trisulannya bergerak memukul pisau lawannya. Namun Lowoijo pun cukup tangkas. Ketika serangannya gagal, cepat-cepat ia menarik senjatanya, kemudian menyerang kembali dengan ganasnya. Maka segera terjadi pula satu lingkaran pertempuran yang tidak kalah serunya. Lowoijo dengan dua pisau belati panjang menyerang dengan garangnya seperti badai melanda-landa tak henti-hentinya. Namun Mantingan dapat menyesuaikan dirinya dengan baiknya, mirip seperti sepucuk cemara yang berputar-putar ke arah badai bertiup. Dengan demikian Mantingan selalu dapat membebaskan dirinya sendiri dari serangan lawannya.
Tetapi sewaktu-waktu dengan penuh kelincahannya, ia menyusup di antara serangan-serangan Lowoijo, mempermainkan trisulanya dengan cepatnya mematuk-matuk, seperti serangan dari beribu-ribu mata tombak yang datang dari segenap penjuru. Itulah daya kesaktian ilmu Ki Dalang Mantingan, yakni Pacar Wutah, sehingga sasarannya seolah-olah sama sekali tidak mendapat tempat untuk mengelak. Tetapi lawan Mantingan kali ini adalah Lowoijo, murid Pasingsingan terkasih. Hantu berjubah abu-abu dan bertopeng menakutkan itu benar-benar telah membekali muridnya dengan berbagai macam ilmu lahiriah dan ilmu-ilmu batin. Meskipun berlandaskan pada kekuatan hitam, namun dalam bentuk penerapannya sungguh mengagumkan. Lowoijo mempunyai ketangguhan, ketangkasan dan kecepatan bergerak yang luar biasa. Ilmu Pacar Wutah yang diwarisi oleh Ki Dalang Mantingan dari gurunya Ki Ageng Supit ternyata tidak berhasil mengurung Lowoijo. Bahkan kemudian semakin lama terasalah bahwa ilmu warisan Pasingsingan lebih ganas daripada ilmu yang diwarisi oleh Mantingan dari gurunya. Oleh karena itu, Mantingan harus berjuang sekuat tenaga. Beberapa tahun yang lalu, dalam pertempuran bersama-sama di dekat Rawa Pening, ia telah dapat menyejajarkan diri dengan tokoh-tokoh golongan hitam itu. Namun dalam perkembangan selanjutnya, agaknya Lowoijo telah bekerja lebih tekun lagi. Apalagi Lowoijo telah bertempur dengan cara yang buas sekali. Baginya tidak ada pantangan apapun untuk mencapai tujuannya. Kekejaman, kekasaran, dan kelicikan semuanya adalah cara yang dapat saja dipakainya. Sedangkan Mantingan bertempur dengan penuh kejantanan dan kejujuran. Meskipun sekali dua kali ia mengalami tekanan-tekanan yang kasar dan gila, namun tak terpikir olehnya untuk ikut serta melayani Lowoijo dengan cara-cara yang kasar dan curang. Dalam pada itu, semakin lama semakin jelas bahwa Mantingan tidak berhasil menempatkan dirinya pada keadaan yang menguntungkan. Beberapa kali ia terdesak mundur. Untunglah bahwa ia pun memiliki pengalaman yang luar biasa. Sebagai seorang dalang yang selalu mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyebarkan kisah-kisah kepahlawanan yang tertera dalam kitab-kitab Mahabharata dan Ramayana dan sekaligus menyelenggarakan hiburan untuk rakyat, Mantingan pernah menjumpai 1001 macam peristiwa dan gangguan-gangguan lahir batin. Berdasarkan pada segenap pengalaman itulah, Mantingan menempa dirinya di perguruan Wanakerta. Namun kali ini ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ilmu Lowoijo berada segaris di atasnya. Karena itu ia harus berjuang dengan penuh kebulatan tekad. Kalau saja otaknya tidak ikut serta bertempur saat itu, mungkin ia sudah tergilas hancur. Tetapi karena kecerdasannya, ia dapat mempergunakan setiap saat dan keadaan untuk membantu dirinya. Meskipun demikian, hati Mantingan mengeluh juga. Luar biasa Lowoijo ini, pikirnya. Tetapi aku harus bertahan sedikit-sedikitnya untuk waktu yang sama dengan waktu yang diperlukan oleh Wadas Gunung dan Carang Lampit. Sekali-kali Mantingan sempat melirik ke arah lingkaran pertempuran Rarawilis. Melihat hasil itu, ia menjadi berbesar hati. Seandainya ia harus binasa melawan Lowoijo, namun Rarawilis harus sudah berhasil menyelesaikan pertempurannya. Dengan demikian ia mengharap gadis itu dapat membebaskan dirinya dari serangan bersama yang dibarengi oleh kekuatan Lowoijo yang dahsyat. Untuk melawan Lowoijo sendiri, Mantingan masih belum dapat menilai apakah Rarawilis akan mampu. Tetapi ia masih mempunyai harapan lain, sebab Wirasaba pun dapat mendesak musuhnya. Dalam kesibukan berpikir, Mantingan sempat merasakan kegelian juga melihat Endang Widuri. Kalau saja ia tidak sibuk mempermainkan trisulanya, mau ia menggaruk-garuk kepalanya.
Gadis itu bertempur sama sekali seenaknya saja, meskipun ia berhadapan dengan Bagolan, seorang yang bertubuh pendek gemuk seperti babi hutan dengan 2 bola besi bertangkai di kedua tangannya. Tetapi Mantingan tidak mempunyai waktu banyak karena terus-menerus terdesak dan harus bertahan. Akhirnya kesempatan untuk menyerang menjadi semakin tipis, bahkan kemudian trisulanya benar-benar harus diputar seperti baling-baling untuk melindungi seluruh bagian tubuhnya dari patukan pisau-pisau belati panjang Lowo Ijo. Lowo Ijo yang ganas itu hampir tak sabar pula. Ia ingin melumpuhkan lawannya segera. Ia menjadi marah dan mengumpat tak habis-habisnya melihat kenyataan bahwa Mantingan sedemikian mahirnya mempermainkan trisulanya, sehingga selubang jarum pun tak berhasil ditemukan untuk menyusupkan pisau belatinya, meskipun ia sadar bahwa Mantingan kini tinggal mampu mempertahankan diri. Demikianlah Mantingan bertahan mati-matian untuk memperpanjang waktu. Kalau ia kemudian binasa, ia mengharap Rara Wilis bersama-sama dengan Wirasaba dapat mengganti kedudukannya. Di bagian lain Widuri bertempur seperti seekor kijang, meloncat dengan lincahnya kian kemari. Kadang-kadang ia berlari-lari berputar-putar, seolah-olah sudah tidak berani lagi menghadapi lawannya. Namun kemudian ketika Bagolan mengejarnya dengan dada terkembang, tiba-tiba ia berhenti. Widuri menyerang dengan dahsyatnya. Rantai peraknya berputar-putar seperti lesus yang seolah-olah menghisap Bagolan untuk masuk ke dalam pusaran anginnya. Dalam keadaan demikian maka seluruh bagian tubuh Bagolan dialiri keringat dingin. Mati-matian ia harus menyelamatkan dirinya dari hisapan itu. Gumpalan bayangan rantai Widuri yang gemerlapan itu membuatnya pening. Segera Bagolan mengumpulkan tenaga lahir batin sambil menggerutu tak habis-habisnya. Untunglah bahwa ia memiliki tenaga raksasa melampaui tenaga Widuri. Sadar akan kelebihannya, maka sekali-kali ia tidak menghindari serangan-serangan lawan kecilnya. Dengan sepenuh tenaga ia mencoba untuk melawan setiap serangan dengan serangan. Widuri pun sadar akan keadaan ini. Untunglah bahwa ia bersenjata rantai yang lemas, yang tidak mengguncangkan tangannya dalam benturan-benturan yang terjadi. Namun ia selalu menjaga bahwa ia harus menghindarkan rantainya untuk tidak melilit senjata Bagolan, kecuali dalam kecepatan yang tinggi menurut perhitungan yang tepat. Dan memang ia sedang menunggu kesempatan itu. Kalau mungkin ia akan merampas bola-bola besi lawannya. Tetapi Bagolan bukan anak-anak seperti dirinya yang senang pada permainan aneh-aneh. Bagolan adalah seorang dari gerombolan Lowo Ijo yang menilai jiwa seseorang tidak lebih dari jiwa seekor katak. Dengan uang beberapa keping ia sudah bersedia memotong leher seseorang. Karena itu, kali ini pun tidak ada soal lain dalam benaknya kecuali melumatkan gadis kecil yang banyak tingkah ini. Meskipun kadang timbul pula ingatan Bagolan bahwa seorang kawannya memerlukan lawannya itu. Namun seandainya ia berhasil menangkap hidup pun, ia pasti akan membuat perhitungan dengan Jadipa. Gadis kecil itu harus ditukar sedikitnya dengan sebuah timang bermata berlian. 3 rantai seperti yang dirampoknya di daerah Mangir beberapa bulan yang lalu. Tetapi ketika Widuri itu bertempur semakin cepat, ingatannya tentang timang bermata berlian 3 rantai itu pun kabur. Yang ada kemudian adalah ingatan tentang kepalanya sendiri yang setiap saat terancam akan terlepas dari lehernya.
Wirasaba pun ternyata melihat kesulitan Mantingan, tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Ia tidak dapat meninggalkan lawannya yang pasti akan menyulitkan kawan-kawannya yang lain. Meskipun ia telah berusaha secepat-cepatnya menyelesaikan pertempuran, tetapi kedua lawannya yang bernama Cemoro Aking dan Ketapang itu dapat memberikan perlawanan dengan gigih. Ternyata kedua orang itu pun sekedar dapat memberikan perlawanan dan mengikat Wirasaba dalam suatu pertempuran, sebab mereka berdua pun yakin bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan Wirasaba. Demikianlah ketika malam bertambah malam, pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Ketika tubuh mereka telah dibasahi peluh yang mengalir dari setiap lubang kulit, tandang mereka pun menjadi semakin keras. Masing-masing kemudian bermaksud untuk segera mengakhiri pertempuran dan membinasakan lawan-lawan mereka. Demikian juga Lowoijo yang semakin keras menekan Ki Dalang Mantingan ke dalam keadaan yang semakin berbahaya. Mantingan pun kemudian harus bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan dirinya. Tetapi perasaannya kini benar-benar telah bulat bahwa ia harus menegakkan kesetia kawanannya terhadap Maesa Jenar, Arya Saloka dan anak-anak Banyu Biru. Apapun yang akan terjadi atas dirinya, karena itu ia sama sekali tidak gelisah, bingung dan berkecil hati ketika tekanan-tekanan Lowoijo menjadi semakin sengit. Namun justru karena itulah, maka ia tetap tenang dan menguasai dirinya sehingga ia tidak kehilangan akal. Dengan demikian maka setidak-tidaknya ia akan dapat memperpanjang waktu perlawanannya. Sebab dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit sekalipun, otaknya masih cukup cerah untuk mencari jalan keluar dari bahaya itu. Lowoijo lah yang justru menjadi gelisah dan marah. Ia ingin segera membunuh lawannya, namun sampai beberapa lama usahanya selalu tidak berhasil. Karena itu, dibakar oleh kemarahannya yang memuncak, tiba-tiba ia berteriak nyaring. Kedua pisaunya disilangkan di atas kepalanya, sedang dari matanya seolah-olah memancar api yang menyala-nyala. Mantingan terkejut melihat sikap itu. Ia masih belum tahu apa maksud dari gerakan-gerakan yang aneh itu. Namun ia yakin bahwa Lowoijo sedang membuka ilmunya yang diandalkan. Dengan demikian Mantingan semakin menyiagakan diri. Ia masih melihat Rara Wilis dan Wirasaba melayani lawannya. Karena itu bagaimanapun ia harus berusaha untuk menyelamatkan mereka itu, sampai mereka berhasil membunuh lawan-lawan mereka, supaya mereka tidak ditelan oleh Lowoijo. Ketika Lowoijo sudah siap untuk meloncat dan menyerangnya kembali, Mantingan membelet trisulannya sekali lagi, seolah-olah untuk yang terakhir kalinya. Ilmu pacar wutahnya sudah dikerahkan sejak lama sebelum Lowoijo mempergunakan ilmu terakhirnya. Meskipun demikian, ia tak dapat mendesaknya, apalagi sekarang, pada saat Lowoijo sudah sampai pada puncak keganasannya. Waktu yang diperlukan Lowoijo untuk memusatkan tenaganya tidaklah lama. Beberapa kejap kemudian ia sudah meloncat kembali dan menyerang Mantingan dengan serangan dahsyat. Mantingan pun dengan mati-matian menggerakkan trisulannya dalam puncak ilmu pacar wutah. Namun hanya sesaat saja ia mampu bertahan, sebab kemudian terasa bahwa gerakan-gerakan Lowoijo memancarkan udara yang amat panas. Mantingan sadar bahwa udara yang panas itu adalah akibat dari ilmu Lowoijo yang dipancarkan oleh kekuatan batinnya yang tinggi dan bersumber pada ilmu hitam. Beberapa kali Mantingan terdesak. Bahkan kemudian dengan garang Lowoijo meloncat memburu, didahului oleh udara yang sangat panas. Kali ini Mantingan benar-benar tidak melihat kemungkinan untuk mengelakkan diri. Udara panas yang membakar dirinya seolah-olah membuat darahnya mendidih dan tak berdaya. Kakinya tiba-tiba terasa lumpuh. Dalam keadaan demikian, ia hanya mampu mengacungkan trisulannya lurus ke depan, ke arah Lowoijo yang
seperti akan menerkamnya dengan 2 pisau belati di tangan. Namun dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, tiba-tiba terdengarlah jerit ngeri yang kemudian disusul tubuh yang jatuh terbanting. Lowoijo yang sudah yakin akan dapat menembus dada mantingan menjadi terkejut sehingga langkahnya terhenti. Ketika ia menoleh dan juga mantingan sempat pula menoleh, dilihatnya Tembini berguling-guling di tanah. Dari dadanya memancar darah merah segar. Seleret pandang Rara Wilis menyambar wajah mantingan yang kosong. Sebenarnya lah bahwa Rara Wilis melihat keadaan mantingan yang berbahaya. Karena itu sengaja ia berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi Lowoijo. Karena untuk melukai Wadas Gunung masih agak sulit dan waktu yang terlalu sempit, akhirnya pedang Rara Wilis terpusat ke arah dada Tembini. Untunglah bahwa ketangkasannya mampu mendahului gerak Lowoijo yang hampir saja menentukan batas umur mantingan dengan ilmu yang dinamai oleh pasing-singan ala Skobar, sehingga benar-benar jeritan Tembini dapat menghentikan langkah terakhir Lowoijo. Melihat Tembini terbanting dan berguling-guling di tanah, Lowoijo sama sekali tidak menaruh perhatian. Ia bahkan menjadi semakin marah karena geraknya terganggu. Karena itu dari mulutnya terdengar umpatan, "Persetan kau Tembini, matilah kau kelinci, dan kulitmu akan aku rentang di depan regol sarang kita sebagai peringatan dari salah seorang anggota Lowoijo yang memalukan." Semua yang mendengar umpatan itu mau tak mau meremang bulu kuduknya. Terhadap anggotanya sendiri Lowoijo dapat berbuat demikian, apalagi kepada lawan-lawannya. Dalam pada itu Bagolan pun menjadi semakin ngeri. Ia tidak mau diperlakukan seperti Tembini, apalagi lawannya tidak lebih dari seorang gadis kecil. Tetapi bagaimanapun Bagolan mengerahkan tenaganya, ternyata ia tidak dapat mengatasi keadaan. Sebab rantai perak itu seperti selalu meraung-raung di telinganya, menyambar-nyambar seperti lalat yang dapat saja hinggap di mana-mana di bagian tubuhnya dengan sesukanya. Memang beberapa kali Bagolan telah merasakan ujung rantai itu menyengat tubuhnya, sakit dan nyeri, semakin lama semakin sering, dan ia tahu benar bahwa gadis kecil itu seperti sedang bermain-main saja. Kalau akhirnya gadis itu bertempur sebenarnya, maka benar-benar seluruh kulitnya akan terkelupas habis. Dalam pada itu kembali mata Lowoijo yang memancar merah menyambar wajah mantingan, dan kembali kemarahan yang membakar dadanya terpancar dari mata itu seperti terpancarnya api. Kali ini Lowoijo tidak mau melepaskan korbannya lagi, apapun yang terjadi. Meskipun semua anggotanya akan berteriak bersama-sama dan mati bersama-sama sekalipun, ia akan membunuh mantingan untuk kemudian membunuh Wirasaba dan Arya Saloka. Tetapi ketika ia sudah siap, tiba-tiba dilihatnya seorang anak muda muncul dari kegelapan malam, berjalan seenaknya ke arahnya. Wajahnya yang cerah selalu dihiasi oleh senyumnya yang manis. Dengan ramah kemudian terdengar ia berkata, "Paman Mantingan, sebaiknya paman beristirahat untuk sementara. Meskipun aku harap paman untuk selalu mengawasi aku di sini. Beberapa tahun yang lampau aku mendengar guruku bertempur mati-matian melawan Lowoijo di tengah-tengah hutan Tambak Baya. Sekarang kurang lebih 5 tahun kemudian, biarlah aku muridnya mencoba kesaktiannya. Apakah benar aku telah dapat memenuhi harapan guruku, mewarisi ilmunya untuk sedikitnya seperti ilmu guru 5 tahun yang lalu?" Melihat kedatangan anak muda dan mendengar kata-katanya untuk mencoba melawannya, Lowoijo seperti dihantam batu hitam sebesar kepalanya. Ia menjadi marah sekali, sedemikian marahnya sehingga untuk beberapa saat ia terpaku gemetar di tempatnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya.
Sampai jumpa.